Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat kita sekalian. Seberapa kita yang ada pada malam hari ini, kita akan gunakan waktu yang ada untuk mendengarkan firman Allah, supaya kedatangan kita tidak menjadi sia-sia, tetapi kita boleh mengalami berkat yang berkelimpahan yang dari Tuhan untuk kita, yang Tuhan sudah sediakan buat kita sekalian. Pada malam hari ini saya akan membawa saudara dalam suatu pemeriksaan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25. Kitab Injil Matius pasal yang ke-25. Kita dalam beberapa waktu sedang memeriksa pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, berbicara tentang talenta. Dan malam hari ini kita akan masuk pada babak baru atau perikop baru, ayat yang ke-31 sampai ayat 46. Cukup banyak ayat yang akan kita baca, tetapi biar kita baca dengan saksama. Ini merupakan pembacaan pertama, dan ikuti dalam saat-saat pembacaan. Kalau kita mulai mengikuti pada saat pembacaan dan kita sungguh-sungguh saat pembacaan saja kita sudah merasakan ada berkat, apalagi dalam penguraiannya, dalam penjabarannya, kita akan melihat berkat itu nanti akan melimpah, ya. Kita akan baca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Saya menunggu semua menemukan ayat-ayat ini, sebab kita akan memeriksa ini dalam hari-hari berikut. Saya tidak tahu akan berapa lama kita berhenti untuk mengulas seluruh, mulai dari bagian yang pertama sampai yang terakhir. Tetapi seberapa yang Tuhan berikan, itulah yang akan kita nikmati, ya. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-31 mulai. Ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Menyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku."
dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Terima kasih. Ya, Saudara, dalam pasal yang ke-25 ini, kalau Saudara lihat dalam Alkitab masing-masing ada 3 cerita, dan dalam pengajaran yang kita anut, pengajaran tabernakel, ini terkena pada tongkat Harun yang bertunas. Apa itu tongkat Harun yang bertunas? Tongkat Harun yang bertunas itu berbicara tentang pemilihan Tuhan pada pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Nah, dalam pasal yang ke-25 ini kita melihat ada pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan dan ada pribadi-pribadi yang tidak dipilih oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan memilih tongkat Harun, itu karena terjadi sungut-sungut di antara bangsa Israel atas kepemimpinan Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut seolah-olah terjadi nepotisme di dalam kepemimpinan orang Israel. Padahal Tuhan katakan bahwa adanya Musa, adanya Harun itu adalah karena pemilihan Tuhan. Nah, kita lihat mulai ayat yang ke-1 sampai 13, ada 5 darah yang bodoh, ada 5 darah yang bijak yang dipilih oleh Tuhan bagaikan tongkat Harun. Yang nanti akan menjadi milik Tuhan adalah 5 darah yang bijak. Dan semoga kita di hari-hari ini boleh menjadi 5 darah yang bijak. Di mana bijaknya, di mana bodohnya? Yaitu pada saat dia mempersiapkan diri untuk memasuki keadaan yang ekstrim sekalipun. Bagaimana mungkin seorang pengantin itu datang pada tengah malam? Bagaimana mungkin terjadinya pesta nikah itu terjadi pada tengah malam? Seandainya pesta nikah itu pada tengah malam sekalipun, orang yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, maka dia akan siap sedia masuk pada pesta nikah itu. Amin, kasih. Ya, cerita yang kedua yaitu cerita tentang talenta. Ada 3 macam, ya. Ada 3 macam hamba yang dipercayakan mengalami perlakuan yang sama. Seperti juga 5 darah itu semuanya sama, tetapi nanti akan kelihatan bedanya. Ya, yang bijak akan kelihatan, yang bodoh akan kelihatan pada akhirnya. Ya, ada 3 macam hamba, semuanya mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu apa? Semuanya menerima talenta. Tidak ada satu hamba pun yang tidak mendapatkan apa-apa. Tapi baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, semua menerima talenta. Tetapi jumlahnya bergantung pada kemampuan masing-masing, ya. Dan apa yang terjadi, Saudara? 2 hamba yang pertama yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta, mereka mengerjakan apa yang mereka harus kerjakan. Mereka lakukan apa yang mereka lakukan, sehingga terjadi pelipat gandaan. Dari 5 menjadi 10, dari 2 menjadi 4. Tetapi yang menerima 1 talenta, dia pendam, ya, apa yang dia terima itu, dan tidak terjadi apa-apa. 1 talenta tetap 1 talenta. Dan Tuhan katakan, engkau hamba yang jahat dan malas. Sebab apa? Engkau tidak melakukan apa yang seharusnya engkau lakukan. Biarkah kita hari-hari ini sudah menerima talenta-talenta. Ada kebisaan-kebisaan, ada pemberian-kepemberian, ada kemampuan-kemampuan dari Tuhan. Kita kerjakan. Kalau kita kerjakan, maka pasti akan terjadi pelipat gandaan. Oleh sebab itu, jadilah bagaikan tongkat Harun yang dipilih oleh Tuhan. 2 hamba yang pertama dipilih oleh Tuhan, 1 hamba yang terakhir tidak dipilih oleh Tuhan. Bagaikan 12 tongkat yang lain. Dalam semalam-malaman tidak terjadi apa-apa, tetapi tongkat Harun dalam 1 malam dia terjadi suatu perubahan yang besar. Dari tongkat yang mati boleh menjadi tongkat yang berbuah, yang hidup, bukan hanya bertunas, bukan hanya berbunga, tetapi sampai berbuah-buah, namanya buah badam. Jadilah orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, ya. Dan cerita yang akan kita baca yaitu cerita yang terakhir pada ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Nanti terjadi suatu pemisahan. Ada suatu pemisahan, dan dalam pemisahan itu sekaligus terjadi pemilihan, di mana domba-domba yang ada di sebelah kanannya Tuhan, dia akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan kambing-kambing yang berada di sebelah kiri, dia akan masuk dalam siksaan yang kekal.
yang akan dialami selama-lamanya. Kenapa? Ada hal-hal yang Tuhan anggap dia tidak layak untuk dipilih, tetapi untuk domba-domba dia menjadi tongkat Harun yang dipilih oleh Allah untuk menjadi milik Allah selama-lamanya. Baik 5 gadis yang bijak bagaikan masuk dalam pesta untuk selama-lamanya menjadi milik Allah. Baik 2 hamba yang baik dan yang setia masuk dalam kebahagiaan tuannya untuk selama-lamanya, maupun domba-domba yang di sebelah kanan itu juga masuk dalam kebahagiaan tuannya untuk selama-lamanya. Biar hari-hari ini di mana kita menempatkan diri. Waktu hidup kita ini adalah penentuan. Bagaikan kita hidup ini hanya semalam. Ya, Musa katakan, kami ini bagaikan hanya dalam 1 jam jaga pada malam hari. Hidup kita di dunia ini yang katakan 100 tahun. Di mata Tuhan 100 tahun itu hanya bagaikan semalam saja, ya. Hidup kita ini hanya semalam. Dan semalam di hadapan Tuhan itu menentukan selama-lamanya. Apakah itu dalam kerajaan surga atau dalam api neraka kekal. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi saya mengatakan inilah hal yang sangat penting dalam hidup kita ini. Di dunia ini sangat menentukan. Nah, kita kembali dalam cerita tentang penghakiman terakhir, ya. Penghakiman terakhir di mana apa yang akan dihakimi, apa yang akan dihakimi adalah apa yang kita lakukan, apa-apa yang baik yang kita lakukan, nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, apa-apa yang baik yang kita lakukan itu nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan mengharapkan pujian, jangan mengharapkan sesuatu yang datangnya dari manusia, tetapi lakukan segala sesuatu yang kita lakukan walaupun tidak dilihat oleh manusia, walaupun tidak diperhatikan oleh manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah melalaikan, Tuhan tidak pernah alpa dalam melihat setiap perbuatan baik. Dia selalu melihat, dan selalu Tuhan katakan apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan semua ada pahalanya. Tetapi juga Tuhan akan menghakimi apa yang tidak kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan tetapi itu tidak dilakukan, itu juga akan dihakimi oleh Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan kepada kambing-kambing itu. Tuhan katakan, pada saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Pada saat aku dalam keadaan telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan dan tidak dilakukan, perhatikan, walaupun mungkin tidak dicela oleh manusia, walaupun mungkin tidak ada konsekuensi secara manusia, ya, kita tidak menerima hukuman, baik hukuman secara biasa maupun hukuman moral, kita tidak mengalami itu, ya. Tidak ada orang tahu kalau kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi perhatikan, segala sesuatu yang tidak kita lakukan nanti itu akan dihakimi oleh Tuhan. Saya akan memberikan beberapa ayat, saudara. Nomor 1 dalam kitab Yakobus, suratan Yakobus, ya. Kitab suratan Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal yang keempat, kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Suratan Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Tuhan katakan, ini kita harus mengerti ini. Segala sesuatu yang Tuhan tekankan untuk kita lakukan, segera lakukan. Ya, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau kita tunda, itu yang membuat kita nanti akan lupa. Ya. Apalagi kalau sudah terlanjur lama, kita pikir kita mau tolong orang itu, kita tunda, lama-lama lupa. Baru kita ingat orang itu sudah tidak perlu ditolong lagi. Jadi kita tidak melakukan apa-apa. Seringkali dalam hati kita pikir, ya sudah, kebetulan sekarang dia tidak perlu ditolong lagi, jadi saya tidak perlu melakukan apa-apa, saya tidak perlu berbuat apa-apa. Apa-apa yang seharusnya kita lakukan dan tidak kita lakukan, perhatikan ini, satu saat nanti itu akan dihakimi oleh Tuhan. Pada saat aku lapar, engkau tidak memberikan aku minum. Ya, di dalam kita aku makan. Pada saat aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Ya, dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Perhatikan, sebab apa yang harusnya kita lakukan dan tidak kita lakukan,
Tuhan katakan, itu kita akan dianggap berdosa. Jadi berdosa loh saudara, kalau harus kita lakukan sesuatu yang baik dan kita tidak lakukan. Itu walaupun kita tidak mendapatkan sanksi moral sekalipun. Kita tidak masuk penjara karena itu, tidak. Nggak ada orang memenjarakan kita kalau kita tidak sedekah kepada seseorang. Nggak ada orang yang memenjarakan. Bahkan mungkin kita tidak mendapatkan sanksi moral sekalipun. Tetapi ingat, semua yang tidak kita lakukan di mata Tuhan itu adalah hal-hal yang menjadi pemberat dalam hukumannya nanti ya. Ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Tahu, sebab sudah dengar firman Allah. Apalagi sudah berulang-ulang disampaikan. Saya tidak tahu nanti bagian ini akan berapa kali diulangi. Ya, saya tidak tahu, tetapi kalau sudah diulang-ulangi, kita tidak ada alasan untuk berkelit. Ya Tuhan, saya tidak tahu kalau itu harus saya tolong, saya harus lakukan sesuatu. Tuhan katakan, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekali lagi ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ya, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ia berdosa. Dan upah dosa apa, saudara? Upah dosa apa? Maut, kematian. Satu ayat lagi, Injil Lukas kitab Injil Lukas pasal yang ke-12. Kitab Injil Lukas pasal 12. Ini paralelnya, saudara ya. Kitab Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Semoga kita hari-hari ini ya mau jujur di hadapan Tuhan ya. Kita mau melakukan firman Allah. Firman yang kita dengarkan bukan untuk menjadi ya memperkaya variasi pengetahuan kita, bukan untuk memperkaya koleksi pengetahuan kita. Tidak, tetapi firman itu Tuhan katakan dekat dalam hidup kita, dalam mulut kita untuk dilakukan ya. Di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-47, ayat 47, perhatikan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Nah, Tuhan itu menghendaki kita melakukan sesuatu kebaikan. Tuhan ingin kita melakukan suatu kebaikan demi kebaikan setiap hari, setiap waktu. Tuhan bukakan di mata kita, ada orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan. Mereka lapar, mereka haus, mereka telanjang, mereka tidak punya rumah, mereka sakit, mereka dalam penjara. Itu orang-orang dalam kebutuhannya. Tuhan beberkan di muka kita, di depan mata kita, dan kita menutup pintu hati kita. Ya, ayat mengatakan kita nanti akan menerima pukulan sebab kita sudah mengerti, kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Ayat yang ke-47 sekali lagi. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Terima kasih. Apa-apa yang baik yang tidak kita lakukan, ya, kalaupun kita tidak tahu sekalipun, bukan berarti ketidaktahuan kita membuat kita luput dari hukuman Tuhan. Tidak, Tuhan katakan tetap akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi tidak sebanyak orang-orang yang tahu tetapi tidak melakukan firman Allah. Oleh sebab itu kita sudah terlanjur banyak tahu, kita terlanjur banyak mendengarkan firman Allah. Tidak ada jalan lain buat kita, ya, supaya kita terluput dari aniaya, terluput dari hukuman yang dahsyat itu. Lebih baik apa yang kita dengarkan, seberapa yang kita dengarkan, biar hari-hari saya mau giatkan, saya mau gugah kita. Seberapa yang kita mengerti, seberapa yang kita dengarkan, lakukan. Maka kita lihat Tuhan nanti akan memberikan apa-apa yang selayaknya kita terima. Hanya yang baik akan Tuhan berikan buat kita sekalian. Amin. Nah, saya akan kembali dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 tadi. Dikatakan di sini bahwa sekarang ini kita hidup dalam dunia yang sama. Ya, kita hidup dalam dunia yang sama. Baik itu domba maupun kambing itu hidup dalam satu kawanan yang sama. Ya. Sekarang ini kita hidup dalam dunia yang sama.
Ya, semua bercampur baur, baik itu kambing maupun domba itu campur baur. Ya, sebab kita hidup dalam dunia yang sama. Rasul Paulus katakan, kalau kita tidak mau hidup dalam dunia yang sama, ya, kita akan pergi saja, tidak tinggal di dunia ini. Tetapi kita masih hidup di dunia ini. Setiap hari Rasul Petrus katakan, Lot itu melihat dan mendengarkan. Sebab itulah kita hidup sekarang ini. Dunia yang kita hidup sekarang ini, ya, inilah bagaikan lautan yang luas, ya. Dunia yang kita hidup sekarang ini bagaikan padang rumput yang luas, di mana semua orang jahat, orang baik bisa hidup bersama, ya. Tetapi ingat, ayat mengatakan nanti pada saatnya datang, ya, pada saat dia datang kembali, apabila anak manusia datang dalam kemuliaan, maka akan ada pemisahan yang sangat-sangat sempurna. Nanti akan ada perbedaan yang sangat sempurna. Dan ayat mengatakan Tuhan akan menghakimi kita, dan Tuhan akan memisahkan kita seorang demi seorang. Penghakiman yang nanti akan kita alami tidak penghakiman secara kolektif, tidak sak rombongan, satu jemaat, ayo sini maju semua, ya, sak keluarga besar, tidak. Tetapi kita akan menerima, ya, ayat mengatakan akan dipisahkan seorang demi seorang. Tolong baca pada pasal yang ke-25 ini, ya, ayat yang ke-32. Akan terjadi suatu pemisahan sempurna, saudara. Tidak mungkin tercampur, ya. Ayat yang ke-32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, ya, dan ia akan memisahkan mereka. Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Begitu telitinya, saudara. Tidak mungkin ada kambing yang katut masuk dalam rombongan apa? Domba, ataupun sebaliknya. Ya, domba karena ya rombongan kolektif, ya, katut di situ, dia nempel dengan kambing, ya. Dia kemudian termasuk kepada kambing. Tidak. Pemisahan yang terjadi sangat-sangat teliti, seorang demi seorang. Sekali lagi ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di Ya. hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka, Ya. seorang daripada seorang. Seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di Ya. sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka, Ya. yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, Ya. terimalah kerajaan Ya. yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini nanti satu saat, ya, walaupun sekarang kita hidup di dunia yang sama, kita hidup di negara yang sama, maafkan, bahkan kita hidup dalam penggembalaan yang sama. Satu penggembalaan. Sebab kambing itu juga digembalakan, dia tidak hidup liar. Alkitab menuliskan, ya, orang Israel menggembalakan kambing dan domba dalam satu kawanan yang bersama. Tetapi kalau dia tidak mau mengalami selama dalam masa penggembalaan untuk merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan mengubah hidupnya ini, tidak memiliki kehidupan yang egois, tetapi kehidupan yang peduli dengan lingkungannya, maka orang itu nanti pada saat dia mendapatkan kesempatan melakukan sesuatu, dia segera lakukan. Dia akan digolongkan sebagai domba. Tetapi kambing-kambing ini, ya, mereka sudah mengalami begitu banyak kebaikan-kebaikan, ya. Dan saya mau mengatakan hidup dalam penggembalaan adalah itulah hidup yang paling bahagia di tengah-tengah dunia yang menderita ini. Saya mau mengatakan hidup di tengah-tengah penggembalaan adalah hidup yang paling bahagia di tengah-tengah dunia yang menderita ini. Padang pasir, padang gurun itu sangat menderita. Tetapi ayat mengatakan kalau kita hidup dalam sistem penggembalaan, kita hidup dalam segala sesuatu yang dalam kelimpahannya. Satu saat Raja Daud mengatakan, tolong baca dalam kitab kitab Mazmur pasal yang ke-23. Saya mengatakan adalah terlalu bodoh kalau seseorang itu tinggalkan penggembalaan. Walaupun, ya, secara logika, ya, ada hal-hal yang membuat dia harus pisah, harus pindah, harus keluar dari penggembalaan. Mungkin terjadi gosokan, mungkin terjadi, ya, apa-apa yang tidak membuat dia tidak nyaman untuk sementara waktu. Tetapi
bukan menjadi alasan untuk dia tinggalkan penggembalaan. Kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, kitab Mazmur pasal 23, di dalam penggembalaan, kambing dan domba itu hidup dalam penggembalaan yang sama. Satu gereja, satu gembala, satu kawanan dengan satu gembala. Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang ke-10, nanti semua itu akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tetapi nanti juga akan mengalami pemisahan. Ada orang-orang yang sekian lama menikmati fasilitas yang begitu luar biasa di dalam penggembalaan, tetapi dia tidak mau mengalami keobahan, ya. Tidak mau mengalami keobahan, tidak mau dari hari ke hari mengalami keobahan seperti gembala agungnya itu. Gembala baiknya itu adalah ya, bagaikan apa? Domba. Dia mempertahankan hidup yang lama. Seperti kambing hidup yang lama, suka menanduk, egois. Kalau saudara baca nanti dalam kitab Yeskiel, ya, bagaimana kambing-kambing ini begitu egois. Sudah makan rumput, ya, dia sudah kenyang, tapi dia tidak rela yang di belakang dia akan menerima. Dia acak-acak dengan kakinya, ya. Dia minum air yang jernih. Sesudah itu dia tidak rela kalau air yang masih tersisa itu untuk dimakan oleh domba-domba yang lain. Dia keruhkan dengan kakinya. Ayat mengatakan Tuhan nanti akan menghakimi dia, ya. Ayat yang ke pasal 23, Mazmur pasal 23. Dalam penggembalaan itulah sistem hidup yang sangat sempurna. Kita hidup di dunia ini yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman. Ya, Raja Daud yang sama, dia katakan, antara aku dengan maut, berapa kilo, saudara? Jaraknya, saudara? Hanya selangkah, hanya sehasta saja, begitu dekat. Tapi waktu dia katakan, aku hidup dalam penggembalaan, segala sesuatu yang aku butuhkan tersedia, aku tidak kurang apa-apa. Segala sesuatunya itu disediakan. Tolong baca pasal yang ke-1, pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, ya. Akan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Ya, teruskan. Ia membaringkan aku, ya, di padang yang berumput hijau. Terus. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah. Ia menyegarkan jiwaku. Ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar, ya, oleh karena namanya. Terus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang maut sekalipun. Ya. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Ya. Gadamu dan tongkatmu, nah, itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku, ya, di hadapan lawanku. Ya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya. Pialaku penuh melimpah. Terus. Kebajikan dan kemurahan belaka, ya, akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah aku Tuhan. akan diam dalam rumah Allah. Aku akan diam dalam kawanan penggembalaan ini. Aku akan tinggal dalam penggembalaan. Untuk kapan? Sepanjang masa. Sepanjang masa. Ini perkataan Raja Daud. Sebagai domba ada banyak kebutuhan kita. Kita butuh rumput hijau, kita butuh air yang tenang, kita butuh tuntunan, kita butuh pembelaan, kita butuh perlindungan. Dan semuanya itu disediakan, ya, disediakan oleh Sang Gembala. Siapa dia, saudara? Gembala agung itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggembalakan kita sejak di bumi ini. Dengan firman-firman-Nya, Dia gembalakan kita menjadi tempat pembaringan kita, bagaikan rumput hijau yang membaringkan kita, menjadi makanan kita, menjadi minum, ya, air yang tenang itu. Dia memberikan jaminan perlindungan kita sekalipun kita berjalan di tengah-tengah bahaya maut sekalipun. Namun Tuhan menjanjikan ada penyertaan Tuhan. Ada banyak kali kita merasakan dalam banyak hal kita seperti nyerempet-nyerempet bahaya. Bukannya kita sengaja-sengaja memasukkan diri dalam keadaan demikian, tetapi seringkali keadaan memaksa kita seperti kita masuk dalam situasi nyerempet bahaya, lembah bayang maut.
Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang tergembala, ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Walaupun seperti maut itu hanya selangkah saja, hanya sehasta saja, hanya sedetik saja, ya, hanya sedenyut jantung saja, tetapi Gembala Agung itu menyertai kita. Oleh sebab itu, ya, ambil pikiran Raja Daud. Dia katakan, sepanjang hidupku aku akan tinggal dalam rumah Tuhan. Aku tidak akan keluar dari dalamnya, tapi sepanjang masa aku akan tinggal. Walaupun kita harus juga mengakui, dalam penggembalaan seringkali kita mengalami gesekan, sebab ada begitu banyak domba, senggolan, ya, ada banyak kali kita mungkin seperti rebutan. Tapi ingat, tempat yang teraman di dunia ini adalah yang penggembalaan. Tetapi kita melihat di sini, walaupun dalam penggembalaan yang sudah begitu baik, tapi ada orang-orang yang tidak mau mengalami keobahan. Sehingga bagi orang yang demikian, tidak ada tempat lain yang cocok buat dia kecuali dalam api neraka. Sudah begitu banyak menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi sedikit pun tidak ada hati untuk tergerak melakukan apa-apa yang dia sudah terima dari Tuhan. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita belajar untuk menjadi bagaikan domba-domba. Semua menjadi bagaikan domba, amin. Saya berdoa, jangan ada satu pun di antara kita nanti Tuhan katakan, engkau di sebelah kiri, menjadi seperti kambing yang di sebelah kiri, tidak layak masuk dalam kebahagiaan dari raja di atas segala raja. Nah, kalau kita kembali di dalam kitab Injil Matius pasal 25, saya akan mulaikan bagian ini dengan garis besar saja, ya. Maka apa yang membuat seseorang itu nanti digolongkan menjadi domba adalah apa-apa yang baik yang dia lakukan kepada sesamanya. Saya ulangi sekali lagi, apa yang membuat dia digolongkan sebagai domba adalah apa yang dia lakukan untuk sesamanya di dalam kebutuhannya. Ada 6 pemberian dari domba ini, yaitu pada saat lapar membutuhkan apa, saudara? Makanan. Haus membutuhkan apa? Minum. Ini dalam satu golongan besar yang pertama, yaitu orang-orang itu, setiap manusia membutuhkan apa yang dia makan. Ini kebutuhan dasar kita. Kita membutuhkan makanan, ya, pangan itu kita membutuhkan makanan, ya. Ini kita membutuhkan. Kita sudah menerima makanan yang berlimpah dari Tuhan, ya. Kita menerima makanan yang berlimpah dari Tuhan. Kita menerima pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Saya teringat, ya, ibu saya menceritakan bagaimana saya waktu masih kecil. Saya juga tidak ingat sebab masih berumur 2 tahun. Dan kita mulaikan pelayanan di Manado tahun 67. Kita mulaikan pelayanan di sana dengan segala keterbatasan. Makan tidak makan, mungkin makan 1 hari, tidak makan 3 hari. Begitu susah waktu itu. Karena memang Tuhan ingin menggarap orang tua saya untuk bergantung kepada Tuhan. Hanya bergantung kepada Tuhan. Sebenarnya, ya, Minahasa, Sulawesi Utara itu bukan daerah yang minus, sangat makmur, sangat makmur. Tapi saat itu Tuhan izinkan mengalami kekurangan, mengalami dalam benar-benar dalam kepicikan. Dan apa yang kami alami, soal dalam keadaan makan tidak makan, saya sebagai seorang anak, ya, kalau orang besar, orang dewasa mungkin bisa tahan, orang tua nggak makan bisa tahan. Tapi bagaimana kalau nanti anaknya nangis, papa minta makan, nggak ada makanan? Itu nanti akan mengganggu pelayanan orang tua saya. Tapi Tuhan pelihara kami. Walaupun nggak makan, waktu ditawari oleh tetangga untuk makan, apa yang saya jawab? Sudah kenyang, sudah makan. Bukannya berdusta, tapi memang seperti perut ini terasa seperti diisi, seperti kenyang. Ya, bukannya gengsi menerima pemberian orang, bukannya berdusta untuk menutup-nutupi keadaan, tetapi memang itulah keadaan yang sebenarnya. Perut ini seolah-olah sudah makan. Tuhan memelihara kami untuk makanan, ya, dengan cara yang ajaib. Tuhan mampu memelihara kita dengan cara yang biasa lewat makanan yang kita makan. Tapi saya percaya juga Tuhan mampu memelihara kita dengan cara yang luar biasa. Amin. Dengan cara yang normal, tapi juga dengan cara yang ajaib.
Tuhan memelihara kita. Dan itu kita harus akui, Tuhan sudah memelihara kita. Dengan apa yang harus kita makan dan minum untuk pemeliharaan kita. Kita ada sampai hari ini, kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya pada saat kita melihat orang lain dalam kekurangan, kita harus segera tergerak. Saya sudah dipelihara oleh Tuhan, saya juga harus dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk memelihara mereka. Amin. Kasih, kita sudah menerima pemeliharaan dari Tuhan. Yang kedua, apa? Ya, ayat mengatakan, pada saat aku sebagai orang asing, nggak punya tumpangan. Orang asing dalam Alkitab, bahasa Alkitab, jangan kita lihat dengan orang asing keadaan sekarang ini sebagai ekspatriat, ya, orang-orang turis-turis yang berduit. Mereka bisa hidup, bisa tinggal di hotel bintang 5, mereka bisa kontrak apartemen, ya, mereka bisa hidup mewah. Tapi orang asing yang dimaksudkan dalam Alkitab ini adalah orang yang tidak punya tumpangan, orang yang tidak punya apa-apa. Ya, untuk rumah pun tidak punya. Tuhan katakan, kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita rumah, kita memberikan pondokan. Entah kita punya sendiri, entah kita kontrak, Tuhan memberikan kita. Tuhan katakan, semoga kita juga boleh punya hati yang terbeban pada saat melihat ada orang-orang yang membutuhkan. Beri mereka tumpangan, ya, beri mereka tumpangan. Ya, nomor 1 ada apa? Pangan. Yang kedua apa? Papan, rumah. Itu kebutuhan primer kita. Yang ketiga, pada saat aku telanjang, ya, kebutuhan orang telanjang apa, saudara? Pakaian. Ini sandang ini. Tuhan berikan juga ini. Ya, kepada kita memiliki pakaian, ya, baik atau tidak baik, ya, mewah atau tidak mewah, bagus atau tidak, itu relatif. Tapi kita sudah diberikan oleh Tuhan. Berikan juga bagi orang-orang yang membutuhkan, ya, baik secara jasmani, terutama secara rohani. Kita dipelihara dengan kelimpahan. Yang ketiga, ya, yang keempat, yaitu apa? Ketika aku sakit, ya, ketika aku sakit, ya, Engkau melawat aku. Ya, ketika aku dalam penjara, Engkau mengunjungi aku. Manusia juga membutuhkan yang keempat ini. Selain sandang, pangan, papan, juga manusia membutuhkan perhatian, ya, kepedulian. Orang sakit itu, seringkali orang sakit itu, ya, dengan kepedulian, dengan perhatian itu, seringkali itu sudah sembuh. Sudah sembuh. Saya teringat lah, ada dokter di Bitung dulu lah. Dia terlalu banyak pasien mungkin, sibuk mungkin, ya. Sampai dia ngekop orang ini, ya, hanya sekedar apa saja. Ininya belum taruh di telinga, tetapi dia sudah gini-gini. Pasiennya bilang, "Loh, Dok, itu masih belum taruh di telinga." Dia bilang, "Babi saja ini ke dokter hewan taruh telinga digini-gini. Saya tidak taruh di telinga, cuma digini-ginikan saja, ya." Ya, memang sepertinya, ya, ada pemberitaan, tetapi tidak ada perhatian, saudara. Tidak ada perhatian. Kalau ada perhatian kita lewat kunjungan, ya, bagi orang-orang yang sakit, kunjungan bagi mereka yang terpenjara. Yang sakit itu kekurangannya apa, saudara? Apa yang menjadi kekurangan mereka? Kesehatan. Yang terpenjara apa kekurangan mereka? Kebebasan. Ini kebutuhan-kebutuhan yang paling hakiki. Makanya ada namanya hak asasi manusia. Ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat asasi yang harus dipenuhi. Ya, dan Tuhan memberikan kita dengan limpahnya. Ada perhatian yang besar dari Tuhan. Pada saat apapun juga Tuhan memperhatikan kita. Pada saat kepicikan kita, Tuhan memperhatikan kita. Kenapa? Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita tidak salurkan kepada orang lain. Biar ini menjadi koreksi kita. Kita sudah menerima segala kebaikan di dalam penggembalaan Tuhan. Apa-apa yang kita butuhkan secara jasmani, secara rohani, baik itu makanan jasmani, makanan rohani, minuman jasmani, minuman rohani, Tuhan berikan. Ya, tumpangan jasmani, tumpangan rohani, Tuhan berikan. Ya, pakaian jasmani, pakaian rohani, Tuhan berikan. Apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah berikan. Tetapi setelah sekian lama kita berada dalam pemeliharaan Tuhan,
Tidak adakah hati terbeban untuk orang-orang yang demikian di dalam kebutuhan? Nah, malam hari ini saya akan sampaikan apa prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab nanti kita akan dihakimi. Nomor satu, untuk apa yang sudah kita lakukan, tapi juga untuk apa yang tidak kita lakukan. Sebagaimana sudah engkau lakukan, sebagaimana tidak engkau lakukan, itu nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Saya akan perlihatkan ini prinsip-prinsip Alkitab, ya, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, ya, sesuai dengan cerita yang akan kita baca ini, ya, kita yang sudah baca. Yaitu nomor satu, ya, nomor satu apa yang harus kita perhatikan dalam kita melakukan sesuatu, kita melakukan kebaikan itu, apa yang harus kita perhatikan supaya jangan nanti kita sia-sia, ya. Yaitu nomor satu, ayat yang ke-40, ada dua prinsip di sini sekaligus. Ayat yang ke-40 tolong baca. Kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Ini di sini jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan atas pertanyaan orang-orang yang sudah melakukan, ya. Itu juga jawaban Tuhan atas orang-orang yang tidak melakukan. Ayat yang ke-40 perhatikan. Dan raja itu akan menjawab mereka, ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terima kasih, ya. Sebab waktu mereka, ya, raja atau tuan itu berkata, engkau sudah memberi aku makan pada saat aku lapar, engkau sudah memberi aku minum pada saat aku haus, engkau memberi aku tumpangan pada saat aku orang asing, engkau sudah melawat aku pada saat aku dalam penjara, pada saat aku sakit, engkau sudah memberikan apa yang aku butuhkan pada saat aku membutuhkannya. Mereka bertanya, kapan Tuhan? Kapan? Aku tidak pernah bertemu dengan engkau dan aku melakukan itu untuk engkau, tapi engkau menghitung itu sebagai perbuatan kepada engkau. Kapan aku lakukan itu? Nah, jawab dari Tuhan itu apa, saudara? Segala sesuatu yang engkau lakukan untuk salah seorang yang paling kecil ini, yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Artinya apa, saudara? Kita lakukan sesuatu ini kepada mereka yang paling kecil ini adalah kita lakukan segala kebaikan dengan tidak atau jangan mengharapkan balasannya. Jadi ini yang harus kita pegang. Di saat kita melakukan sesuatu kebaikan, jangan mengharapkan balasan, ya. Di dalam kitab Injil Lukas, ya, kitab Injil Lukas pasal yang ke-14, ya. Kitab Injil Lukas pasal 14, ya. Melakukan untuk orang-orang yang kecil, lakukan untuk orang-orang yang hina. Tuhan katakan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak mengharapkan balasan. Tidak mengharapkan balasan. Injil Lukas pasal yang ke-14, kitab Injil Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tuhan katakan, kalau kamu mau bikin acara, ya, bikin undangan, bikin pesta, ya, jangan undang orang-orang kaya-kaya, orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang besar-besar. Sebab apa? Kalau kamu melakukan itu, nanti mereka bisa balas, ya. Kamu bikin pesta satu meja dengan harga 10 juta. Nanti mereka balas, mereka punya uang, mereka balas satu meja semua harganya 100 juta, saudara. Ada enggak? Rasanya satu saat akan ada, saudara. Kalau di luar negeri sudah ada. Satu meja itu ya hidangannya 100 juta. Ada pasti, ya. Kamu sudah dibalas, ya. Dan Tuhan tidak akan membalas. Tapi lakukan untuk orang-orang kecil ini. Mereka tidak sanggup membalas, tidak sanggup, tidak mampu membalas, ya. Tolong baca ayat 13 dan ayat 14. Ini prinsip yang harus kita pegang dalam melakukan kebaikan, saudara. Jangan mengharapkan balasan. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, ya, undanglah orang-orang miskin, ya, orang-orang cacat. Nah, ini salah saudaraku yang paling hina. Ini orang-orang miskin, orang-orang cacat. Ya, teruskan. Orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Kenapa? Dan engkau akan berbahagia. Engkau akan berbahagia. Kenapa?
karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Betul, saudara. Memang orang-orang yang kita lakukan itu, kita berikan sesuatu yang baik, mereka tidak mampu membalas. Tapi bukan berarti Tuhan melupakan apa yang kita lakukan. Tuhan adalah Allah yang membalas setiap kebaikan kita. Asal apa? Hati kita bebas dari apa? Ingin mendapatkan apa? Balasan. Ya, ada dua yang kita harus perhatikan, yang membuat kalau kita mengharapkan balasan, ada dua yang Tuhan katakan itu tidak baik. Yaitu nomor satu, kalau kita sudah dibalas oleh manusia, kita tidak akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Ini, buat apa kita menerima apa-apa dari manusia, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan? Ini harus kita pegang. Yang kedua, yang kita harus hindari dalam pikiran kita supaya kita tidak apa? Yang kedua, kita nanti akan kecewa. Kenapa? Seringkali kita berpikir, sekarang aku bantu kamu, nanti pada saat aku butuh bantuanmu, ya, engkau pasti nanti akan membantu aku. Tapi apa yang terjadi? Ada banyak kali kalau kita melakukan kebaikan dan kita mengharapkan balasan dari orang yang kita berikan, seringkali ya orang yang kita lakukan itu karena kita, bukan karena orang itu yang tidak tahu balas budi, saudara, tapi Tuhan lupakan ingatannya. Supaya apa? Membuat kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah, saudara. Kita lakukan kebaikan untuk mendapat pembalasan, tapi Tuhan katakan, ya, kalau kita lakukan itu kita akan dikecewakan. Sebab apa? Kita akan menggeruntu nanti. Dulu waktu dia susah, saya yang bantu dia. Sekarang dia sudah senang, dia sudah lupa. Saya sekarang dalam kebutuhan, dia lupa. Kenapa? Tuhan ingatkan, dulu waktu engkau membantu dia, engkau mengharapkan balasan. Ini hasilnya. Ya, Tuhan lupakan ingatannya, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu, jangan mengharapkan balasan dari manusia. Jangan. Ya, jangan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa yang baik. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Ini prinsip yang pertama. Tuhan katakan, orang-orang yang bagaikan domba tidak mengharapkan balasan. Mereka hanya memberi saja, mereka hanya melakukan saja, sebab mereka sudah menerima apa-apa yang baik dari Tuhan. Mereka sudah dipelihara. Seperti Raja Daud mengatakan, aku tidak kurang apa-apa. Makanan Tuhan berikan dengan limpahnya, pakaian Tuhan sediakan, segala yang baik Tuhan sediakan. Sehingga waktu melihat orang-orang dalam kebutuhan, langsung hati ini tergerak untuk melakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kepicikan-kepicikan, sebenarnya Tuhan ingin ingatkan kita nanti pada saat kita mengalami pertolongan, jangan melupakan orang-orang yang mengalami keadaan yang sama di hari yang akan datang. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Sekarang mungkin kita mengalami dalam kepicikan, dan kalau Tuhan tolong, jangan pernah melupakan itu, ya. Yang kedua, ini prinsip yang kedua, ya. Tuhan katakan apa? Bahwa apa yang engkau lakukan untuk mereka, perhatikan ini penting, apa yang engkau melakukan untuk mereka, orang-orang yang hina itu, saudaraku yang paling hina itu, sebenarnya tanpa engkau sadari, engkau lakukan kepada siapa, saudara? Aku. Siapa aku ini? Tuhan. Ini prinsip yang kedua apa? Bahwa apa yang kita lakukan itu, setiap kebaikan yang kita lakukan itu, kita lakukan dalam nilai ibadah. Kalau kita melakukan untuk Tuhan itu sama dengan kita beribadah, saudara. Jadi apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik, itu bukan hanya perbuatan sosial, saudara. Kita memberikan sedekah itu bukan hanya sekedar amal, bukan. Kalau amal itu hanya sama dengan tingkatnya sosial saja, perbuatan baik kepada sesama. Ya, tetapi apapun yang kita kerjakan kepada saudara kita ini, sama seperti kita lakukan kepada Tuhan. Sama seperti kita lakukan kepada Tuhan. Lakukan dalam nilai apa? Ibadah. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Artinya apa, saudara? Artinya apa? Nomor satu, kalau kita memberikan kepada Tuhan, pasti kita akan memberikan yang terbaik. Bisa mengerti, saudara? Mumpung ya orang gitu aja, kasih aja yang robek-robek.
Daripada dia telanjang, kasih aja yang jelek-jelek. Kita tidak melakukan ibadah. Kita hanya baru melakukan apa yang namanya amal, praktek sosial saja. Kita belum sampai pada apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Tidak. Tapi biar kita hari-hari ini segala sesuatu yang kita lakukan itu kepada sesama, Tuhan katakan biar kita lakukan itu seperti kita memberikan kepada Tuhan. Seperti kita memberikan kepada Tuhan. Ada satu tangisan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Apa? Yaitu bangsa Israel memberikan kepada Tuhan bukan hal-hal yang baik. Kalau mereka berikan kepada Tuhan, tolong baca kitab Maleaki. Maleaki ini adalah kitab terakhir, kitab terakhir dari kitab bangsa Yahudi ini, bangsa Israel. Jadi orang Israel hanya pegang perjanjian lama saja, dan mereka sampai pada Maleaki saja. Tapi apa menjadi keluh kesah Tuhan kepada mereka? Ayat yang ke-6, mereka tidak melakukan apa yang terbaik kepada Tuhan. Mereka tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hanya sekedarnya saja, maafkan. Bahkan mereka memberikan yang cacat-cacat kepada Tuhan. Seringkali, karena kita melihat manusianya, dia kan gak punya apa-apa, kasih saja, itu mereka sudah senang. Kita tidak melihat Tuhan di balik mereka. Kita harus mengerti ini. Biar setiap apa yang kita kerjakan seperti kita memberikan kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, perhatikan. 1 Maleaki pasal pertama ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Ya. Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Ya. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Ya. Hai para imam yang menghina namaku. Ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Ayat yang ke-8, perhatikan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Ya, tidakkah itu jahat? Teruskan. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Nah, cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Teruskan. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Terima Firman kasih. Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita mengerti, kalau kita diizinkan oleh Tuhan melakukan sesuatu, melakukan kebaikan, kerjakan itu dalam nilai ibadah, lakukan sungguh-sungguh. Apalagi kalau itu benar-benar ibadah, lakukan yang sungguh-sungguh, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kitab Keluaran sudah bisa baca di rumah, Kitab Keluaran saya bacakan ya. Keluaran pasal 23 ayat 19, Keluaran 34 ayat 26, Keluaran 23 ayat 19, Keluaran 34 ayat 26, di mana Tuhan menuntut orang Israel, bawa yang terbaik untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada 2 persembahan yang dipersembahkan oleh anak manusia, Kain dan Habel. Saya lihat mengapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan, mengapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Bukan masalah dia mempersembahkan ada tanda darah atau tanaman-tanaman, bukan. Tapi yang membuat persembahan itu diterima oleh Tuhan atau ditolak adalah sebab Habel mempersembahkan yang terbaik. Ya, dia mempersembahkan yang terbaik, anak sulung. Sehingga setiap persembahan yang dikerjakan dengan memberikan yang terbaik itu sangat menyenangkan Tuhan. Bukan hanya sekedar mencukupkan kebutuhan saudara kita, tapi dalam setiap pemberian itu Tuhan itu disenangkan. Dan setiap kali Tuhan disenangkan, itu akan melipat gandakan upah yang nanti akan kita terima pada saat Dia datang kembali. Percaya demikian, amin? Ya, kerjakan itu. Prinsip yang kedua, kerjakan itu dalam nilai ibadah. Yaitu yang pertama, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi juga kalau kita memberikan yang terbaik ya kepada Tuhan, kita juga memberikan dengan kasih. Sebab Tuhan katakan dalam hal Tuhan katakan
kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kemampuanmu. Kita kerjakan sesuatu, berikan dengan kasih, saudara. Pemberiannya sama, saudara. Seandainya saudara memberikan sesuatu kepada orang, maafkan saudara, orang yang dalam kebutuhannya, orang miskin, saudara, pemberiannya sama-sama 100.000, saudara. Tapi yang 100.000 ya sudah jelek, sudah memberikan dengan marah-marah sambil lempar, nih 100.000 ya. Dengan 100.000 yang sama, sudah ambil ya uang yang paling baik, masukkan amplop dan sudah berikan dengan penuh hormat, dengan kasih. Nilainya sama. Lebih besar mana, saudara? Lebih besar mana, saudara? Orang yang memberikan dengan kasih. Ya. Oleh sebab itu biar hari-hari ini Tuhan katakan, apa yang engkau berikan, apa yang engkau lakukan, itu kerjakan itu seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Maka tanpa engkau sadari, apa-apa yang engkau kerjakan itu menambah pundi-pundi kita pada saat Dia datang kembali. Mungkin saja kita miskin di dunia ini, tapi kita kaya di hadapan Tuhan. Ini prinsip kedua yang harus kita mengerti. Saya bisa mengerti demikian, amin? Nomor 1 tadi apa, saudara? Ya, jangan mengharapkan apa? Balasan. Yang kedua apa, saudara? Lakukan itu seperti kita lakukan kepada siapa? Tuhan. Dan yang ketiga, ya, pada ayat yang ke-39, ya, kitab Injil Matius pasal yang ke-25 tadi. Injil Matius pasal 25, saya terheran-heran, kok bisa? Ya, itu Tuhan berikan ya bagi kita sebagai prinsip-prinsip dasar dalam apa yang harus kita lakukan dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ayat yang kedua 37 sampai 39, ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, ya. Katanya, perhatikan apa itu? Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, ya, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, ya, dan kami memberi Engkau minum? Terus, bila manakah kami melihat Engkau ya, sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, terus, atau telanjang, ya, dan kami memberi Engkau pakaian? Ya. Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, ya, dan kami mengunjungi Engkau? Terus, dan raja itu akan menjawab mereka, ya, Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, ya, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi waktu domba-domba itu dikatakan, Engkau sudah memberi aku makan pada saat aku lapar, Engkau memberikan aku minum pada saat aku haus, Engkau memberikan aku pakaian pada saat aku telanjang, dan lain sebagainya. Orang-orang yang mendapatkan jawaban itu bingung, saudara. Kapan Tuhan kami memberikan Engkau makan? Kapan kami memberikan Engkau minum? Kapan Tuhan? Artinya apa, saudara? Bagi kita, saudara, pada saat kita melakukan kebaikan, apa yang kita kerjakan itu bukan untuk kita ingat-ingat. Bisa mengerti ini, saudara? Sampai mereka lupa. Mereka tidak ingat kapan mereka pernah lakukan itu. Setiap kali kita melakukan kebaikan, bukan untuk diingat-ingat, menjadikan suatu monumen yang kita ingat-ingat. Oh, dulu saya pernah lakukan itu. Oh, dulu saya pernah lakukan itu. Tetapi setiap kali kita melakukan sesuatu, bukan untuk diingat-ingat. Apapun yang kita sudah lakukan, bukan untuk diingat-ingat. Tapi apa yang harus kita ingat? Apa yang sudah kita terima dari siapa? Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Jangan pernah mengingat apa yang kita lakukan, tapi selalu ingat apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Cerita tentang hamba yang gagal dalam hal pengampunan. Gagal. Dia sudah menerima penghapusan hutang 10.000 talenta. Memang ini berbicara tentang ya konteks ya khususnya ini berbicara tentang pengampunan. Dia sudah menerima penghapusan hutangnya yang 10.000 talenta itu banyak sekali. Tapi waktu dia lihat ada temannya berhutang kepada dia, berapa, saudara? Hanya 100 dinar, saudara. Antara 10.000 talenta dan 100 dinar itu tidak ada bandingannya, tidak terbandingkan, saudara. Dia sudah menerima begitu banyak kebaikan dari tuannya, tapi waktu dia melihat ya temannya sesama hamba berhutang kepada dia 100 dinar, dia kejar,
Dia lupakan yang 100 dinar, yang 10.000 talenta. Dia kejar yang 100 dinar. Dia cekak itu, masukkan penjara. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia dibatalkan pengampunan yang 10.000 talenta itu. Dibatalkan. Di mana kegagalan dari hamba ini? Di mana kegagalan dari dia? Kegagalannya sebab dia tidak pernah mengingat apa yang dia sudah terima, tetapi dia ingat apa yang dia sudah lakukan. Aku sudah pernah tolong temanku 100 dinar, aku telah bantu dia. Itu yang dia ingat. Dia lupa apa yang dia sudah terima dari Tuhan. Nah, kalau kita selalu mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan, kita akan merasakan apa yang kita lakukan sudah begitu banyak. Tapi kalau kita selalu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang bagaikan 10.000 talenta itu, kita selalu ingat, aku telah menerima 10.000 talenta. Itu jumlah yang sangat banyak. Saya tidak tahu berapa nilai konversinya. Mungkin 100 triliun atau berapa. Ini banyak sekali, saudara. Sangat banyak, saudara. Dibandingkan dengan 100 dinar itu tidak terbandingkan. Seandainya kita selalu ingat, Tuhan, aku sudah menerima 10.000 talenta, maka setiap kali kita memberikan 100 dinar, kita selalu merasakan apapun yang aku berikan, mau 100 dinar, 1.000 dinar, seperti aku belum bisa menyamai apa yang sudah aku terima dari Tuhan. Setiap kali kita ingat kebaikan Tuhan, kita akan selalu merasakan kurang, saya belum melakukan apa-apa. Sehingga itu yang memacu kita untuk setiap kali ada kesempatan melakukan sesuatu, kita akan lakukan sesuatu, kita akan lakukan sesuatu. Amin, saudara. Tapi kalau kita ingat, ini aku baru aku rogoh kantongku ini 100 dinar, datang lagi, minta lagi, terpaksa aku berikan, datang lagi. Kita akan merasakan terlalu banyak kita sudah melakukan sesuatu. Dan saat kita dihakimi oleh Tuhan, ternyata kita belum melakukan apa-apa. Tapi kalau kita selalu ingat, kita terlalu banyak menerima dari Tuhan, sudah terlalu banyak, sehingga walaupun kita mungkin sudah banyak kita bekerja, sudah banyak kita memberikan, sudah banyak kita berbuat, selalu kita merasakan apapun yang aku lakukan belum sanggup untuk membalas apa yang kita sudah terima, yang Tuhan lakukan untuk kita. Oleh sebab itu jangan pernah ingat, jangan seperti membuat monumen yang akan kita ingat, sampai kita ceritakan kepada anak kita, kepada cucu kita. Ingat ya nak, papa pernah bantu orang itu, ingat ya, nanti ingat, papa pernah bantu orang itu. Kalau dia sukses, itu karena bantuan papa. Dia ceritakan, ingat baik-baik. Ini monumen yang harus diingat-ingat. Tapi biarlah kita selalu mengingat apa yang Tuhan lupakan, sehingga waktu kita terlalu banyak lakukan, nanti waktu Tuhan katakan, engkau sudah melakukan banyak. Kapan Tuhan? Seperti belum pernah melakukan apa-apa untuk engkau. Sebab apa? Sebenarnya aku yang sudah menerima banyak dari engkau. Amin, kasih. Itu prinsip yang ketiga. Dan prinsip yang keempat, apa ini? Ini yang namanya prinsip kerahasiaan. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6, kita nanti akan menerima dari Tuhan. Banyak kita terima dari Tuhan. Oh, luar biasa. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat sudah bisa baca, tetapi kita baca pada ayat yang ketiga saja, ayat yang ketiga. Ini jangan kita mau diketahui orang. Sedemikian ekstrimnya Tuhan katakan apa yang dilakukan. Tolong baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu pada saat dia datang kembali. Amin. Kan tidak mungkin kita memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Lawang satu tubuh, sarafnya dari otak itu sama. Tapi Tuhan ingin menggambarkan, begitu rahasianya.
Ya, memang bukan berarti kita tidak boleh ngomong-ngomong. Ya. Ya, suami tahu-tahu mama istrinya tanya, "Pak, belanjanya mana, Pak? Uang belanjanya?" "Wes tak kasih no." Loh, kok tidak ngomong-ngomong ya? Ya, bukan berarti begitu, sah. Tapi sedemikian kita menjaga diri untuk tidak expose apa yang sudah kita kerjakan, sah. Sedemikian kita menjaga hati kita, menjaga diri, supaya apa yang kita kerjakan tidak usah orang tahu. Yang penting Tuhan yang tahu. Amin. Sedemikian kalau kita kerjakan itu, sah, kita tidak pernah kehilangan upah kita. Ayat mengatakan tidak pernah kehilangan upah kita. Tuhan itu tahu seberapa kita berikan, banyak atau sedikit, itu Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang kita kerjakan. Dan nanti kita akan bahagia. Waktu kita dihakimi oleh Tuhan, Tuhan katakan, "Nak, engkau di sebelah kananku, engkau masuk dalam kebahagiaan Tuhan." Oh, luar biasa. Inilah firman Tuhan. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita. Setialah, pegang ini baik-baik. Ini prinsip-prinsip dasar untuk menjadi domba-domba yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Saya mengajak untuk sidang jemaat bangkit berdiri, ya.